Setahu saya Vesta ini yang menenggelamkan Mas Datu waktu itu. Yang menenggelamkan Mas Datu. Waktu itu. Potensi problemnya ya Makin sering. iya. Halo. Apa kabar? Baik. Baik lagi di Prolevo Channel di segmen Obeng, obrolan bengkel. Kita udah ada di markas Verlindo sama Om Ferry. Halo Om, apa kabar? Hehehe. Kalau di markas Verlindo kalian udah tahu kan, kita mau bahas Ford, ya kan? Karena Verlindo ini spesialis Ford. Iya. Udah lama ya Om ya, nggak sini ya. Pandemi kita syuting sekali doang ya. Ada sekali betul. Waktu itu. Oke Om, kali ini mau bahas Ford Fiesta. Banyak yang request Ford Fiesta itu ternyata kan banyak macamnya ya. Iya. Dan jujur salah satu mobil inceran saya. Nah, kalau suatu saat bosan sama BMW gitu kan, pengen yang lebih simpel. Jadi sekaligus mewakili teman-teman semua, saya mau tanya-tanya tentang Ford Fiesta. Nah, Ford Fiesta dari sudut pandang bengkel ya Om ya, Om Ferry ya. Iya. Oke, Ford Fiesta Om, pertama masuk tahun berapa? Setahu saya 2010 ya. 2010. Saya tahu di kita sering main ke ke showroom ke bengkel itu. Itu lagi booming sekali di tahun itu. Iya. Kalau orang bilang kejuaraan Fiesta, kejuaraan Kancang saat itu. Iya ya. Karena hashtag paling cantik ya Iya. pada saat itu ya. Iya. Paling cantik dan feature-nya paling komplit. Paling komplit. Waktu zaman itu berarti udah ada JSG 8 Yaris. sama Mazda 2. Sama Yaris. Ah, iya. Yaris harusnya sudah ada itu tahun sebelumnya. Nah, setahu saya Fiesta ini yang menenggelamkan Mazda 2 waktu itu. Iya. Oke, kita nggak akan terlalu melebar. Oke, Ford Fiesta kalau secara ini Om, secara engine itu ada berapa macam? Itu ada 1400 terbagi matic konvensional dan manual. 1400 itu matic-nya konvensional sama manual. Iya. Oke, Terus terus? 1600 juga ada yang matic dual card dan manual. Itu awalnya. 1600 Iya. itu generasi awal ya. Iya. Generasi Awal awal. setelah tahun 2000, kalau nggak salah 2012 akhir 13 keluar yang 15. Oh, Jadi 14 sudah tidak ada lagi. Hanya ada 15 dan 10 turbo. EcoBoost, betul. Berarti ada 4 kubikasi ya. 1400, 1600, 1500 sama 1000 turbo. Betul. Oke, berarti kita mulai dari generasi awal dulu nih, 1400. Iya, 1400 dan 1600. Nah, yang 1400 dulu ya, kan ada manual, ada matic. Iya. Kalau secara maintenance, perawatan, itu gimana pendapat Om Ferry? Kembali ke usernya, kalau dia memang suka mobil yang matic ya ambil satu bak matic. Kalau yang memang dia prefer ke manual, ambil satu bak manual. Artinya satu bak manual itu setahu saya memang di transmisinya, kalau mesin sama ya, di transmisinya yang paling minim masalah, tetapi sama saja transmisi manual apapun ya pasti clutch-nya akan suatu saat akan habis. Oh iya, pasti ganti Iya. kopling, ganti rumahnya, kadang Tapi bearing lebih gitu. panjang usianya. Manual emang lebih panjang usianya. Ada keuntungan kerugiannya? Matic konvensional ya tergantung pemakaian awalnya ya. Kalau kita maintain pemakaian awalnya seperti mengganti oli transmisinya secara berkala, kalau perlu misalnya sudah ratusan ribu kilometer ya kita ganti filter maticnya sambil mengecek ya, buka kartu maticnya, lihat gram-gramnya atau apalah untuk mengantisipasi masalah yang lebih berat ke belakangnya seperti itu. Oke, itu 1,4. Berarti powernya paling rendah ya Kalau tenaga ya so-so lah. di antara Pasti yang ada lain. 1.6-nya. Katanya 1.6-nya. Iya. Itu Ford Fiesta 1.4. Terus di tahun yang sama di generasi awal itu ada Ford Fiesta 1.6, Iya, ya kan? betul. Dan setahu saya ini lebih laku, Om. Bener nggak? Bagus sekali. Lebih banyak kan dibanding 1.4 nya.
Awal bayangan saya 14 lebih laku, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak kan? Customer saat itu lebih banyak memburu 16-nya. 16. Iya. Jadi orang Indonesia ternyata senang mobil yang enak dipakai gitu kan. Enak dipakai, terasa lebih wah, terasa yang feature yang berbeda di saat tahun-tahun segitu. Ada DCT kan ya agak gimana ya. Iya, jadi agak wah lah. Nah, 16 ini berarti ada manual, ada matic. Ada. Tapi maticnya DCT. Iya, manualnya jarang sekali, lebih banyak ke maticnya, matic DCT. Berarti keunggulannya di tenaga lebih gede, Betul. feature lebih komplit, Betul. sama respon maticnya lebih enak kali ya. Iya. Tapi ya itu kembali lagi ke semakin banyak modul-modul yang terpasang, yaitu potensi problemnya ya. Makin sering. Iya. Sebetulnya sih harus makin open gitu ya. Kalau bahasa Jawa open, ngerti open nggak? Open itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau dibilang ramah juga bukan ya. Open itu perhatian atau ramah iya. atau ramah dan perhatian. Perhatian nggak ya? Perhatian gitu. Kalian harus yang satu teknologi semakin canggih, berarti pemiliknya harus semakin perhatian sama Kelistrikan terutama awal. Terutama Kelistrikan aki harus performanya bagus. Nah, kalau 16 manual versus matic DCT, menurut Om Ferry gimana perbandingannya? Dia itu kembali ke penggunanya lagi, dia lebih senang menggunakan mobil. Kan ada ya contoh seperti saya nggak bakalan beli mobil manual. Pasti akan beli mobil yang matic lah. Kebetulan matic pilihannya DCT ya, saya ambil matic DCT. Itu pun di 16. Nyatanya kalau kita lihat di Jakarta ya paling banyaknya pasti yang matic. Matic 16. Iya. DCT. Iya. Orang kan udah horor dulu nih sama DCT. Bener nggak perawatannya, biaya maintenance-nya manual sama matic pasti lebih tinggi matic? Iya. Betul. Iya. Tapi sehoror apa matic DCT 16? DCT 16 ya, ini kita buka aja harganya di sini ya. Mulai dari modul transmisi ya kurang lebih 8,5 juta. Modul transmisi. Iya, TCM lah orang bilang ya. Oke, TCM transmission control modul. Modul. Itu pasti rusak apa? Oh pasti rusak. Pasti rusak. Pasti akan masalah. Pasti akan rusak. Betul. Lifetime-nya sekitar 10 tahun, 5 tahun. Ada yang tidak sampai. Ada yang tidak. Ada yang dari 2000, saya punya customer 2012 sampai sekarang belum rusak. 7 tahun belum rusak. pernah. Ada. Bahkan kita buka transmisinya kemarin kondisinya, wah oke sekali. Masih. Saya bilang perawatannya, saya bilang juga tidak ngelihat orangnya juga bukan yang luar biasa mengerti mobil juga tidak, dia hanya memakai saja. Makanya smooth kali. Iya, mungkin lah itu nasibnya dia berarti. 1,6 tahun 2010 sekarang udah mulai pada rusak TCM. Rata-rata sudah rusak atau mulai rusak, artinya sudah rusak itu sudah pernah ganti. Sudah diganti. Atau ya yang beruntung memakai cukup lama sekarang baru mulai masalah juga banyak. Kalau daleman transmisi ya kita mulai dari levernya. Itu di Verlindo kita bisa matok sekitar lever yang termurahnya itu berarti lever A. Itu berarti sekitar 6,5 juta sudah berikut jasa. Sampai kurang lebih kalau misalnya ganti semuanya overhaul semuanya A, B sama rilis clearing yang mungkin sekitar 13-14an lah. 13-14 juta. Iya. Itu berarti komponen mekanis di DCT. Itu tidak termasuk TCM tadi. Di luar TCM. Di luar TCM. Iya. Itu berarti. Honornya dual cab segitu, masih ketakar lah ya. Tergantung pilih-pilih mobilnya juga sebenarnya. Tergantung budgetnya dan tergantung pilih mobil. Dan itu nggak semuanya akan terjadi begitu kan. Kalau kita dapatnya yang bagus. Dapatnya bagus atau dia habis overhaul ya lebih panjang lagi. Iya, oke. Kalau kita bicara beli Vespa sekarang kan pasti bekas ya. Bekas itu kan macam-macam bekas, artinya bekas yang mungkin bermasalah dibiarkan saja, atau yang sudah pernah bermasalah dan sudah dibenerin, atau belum pernah masalah akan ada masalah. Nah itu catat. Berarti di Ford Fiesta pun ada istilah serah terima dosa gitu ya? Oh ada ya? Ada. Misalkan saya punya Fiesta nih, banyak PR gitu kan, mau ngerapiin, dananya nggak ada jual gitu kan? Iya. Yang
dengan harga murah misalnya. Ya yang sial ya dia mendapatkan barang busuk. Iya, karena kurang pengetahuan. Nggak tahu. Itu. Buat kalian yang udah nonton video ini harusnya jangan ketipu ya. Atau buru-buru nafsu karena bagus harganya murah. Murah gitu kan. Berarti dalam artian 16 manual jauh lebih aman. Secara transmisi itu lebih aman. Secara transmisi lebih aman. Kalau engine sama persis ya. 16 manual maupun matic. Setelah itu ada mesin yang 15. Betul. 15 ini tahun berapa? 2012 akhir ya. 2012 akhir ke sini ya? Iya, sini. 2012 akhir. Ini beda lagi teknologinya dengan yang 16. Sedikit dibedakan. Artinya dibedakan mulai dari softwarenya, software transmisi maupun di di ujungnya mesin juga berbeda. Tetapi ya itu kita lihat 15 cc-nya lebih kecil, tetapi mobilnya menurut saya lebih enak dibandingkan 16 ya, dan lebih efisien. Begitu. Yang 15 itu gedenya yang udah kayak Aston Martin. Yes. Nih, contohnya nih. 15 grillnya, interiornya, tetapi mesin dan modul-modulnya sih rata-rata mirip-mirip ya, mirip-mirip semua. Mirip-mirip semua lebih ke arah bodi sebenarnya, bodi dan mesin ya, mesinnya. Perawatan transmisi pun sama. Sama persis. Jadi kalau yang apes gitu habisnya sama juga kayak DCT 1,6. Sama juga, tapi memang lebih sedikit ya. 15 rata-rata kita paling baru ganti TCM. Ya artinya kalau yang sudah ganti dalam itu karena biasa memasukkan air. Oh gitu. Iya, entah itu banjir, entah itu sering disiram dari bawah. Yang akibat pemakaian belum? Jarang. Jarangnya ini karena unitnya lebih jarang apa emang lebih bandel ya 15? Lebih baru. Lebih baru. Iya, awalnya kan lebih baru. Nah, tapi secara konstruksi menurut Verindo sama. Komponennya bisa substitusi? Bisa. Sama. Apalagi transmisi ya sama persis. Sama persis. Cuma beda di isi program di TCM-nya. Oke, terus yang terakhir ada 10 EcoBoost. Jadi mesinnya kecil, tenaganya beringas. Iya. Ya, waktu itu Ford melakukan terobosan gitu, mesin itu nggak usah gede, yang penting kencang. Yes. Nah itu kan berarti ada teknologi di situ kan? Iya. Apa bedanya? Dia 1000 cc, 3 silinder ganjil turbo. 3 silinder turbo. Iya. Itu benar-benar tenaganya ngisi dari bawah sampai atas. Itu transmisinya sama keluarga. matic semua? Yes. Nggak ada manual? EcoBoost manual mungkin ada, cuman saya belum pernah melihat. Ya, kalaupun ada sedikit sekali ya. Sekali sudah pasti DCT semua. Nah, yang EcoBoost itu udah banyak yang kesini? Banyak. Nggak, artinya dengan mesin 3 silinder yang begitu powerful, itu nggak ada masalah di durability? Tidak. Secara pemakaian umum gitu, sama dengan 1,5? Sama saja. Sama aja. Sama saja. Cuman artinya ada part-part khusus dong yang nggak memang bisa berbeda. substitusi. Ya. Memang berbeda. Itu sudah totally berbeda. Totally Engine-nya totally berbeda. Dia mesin turbo sudah pasti berbeda. 3 silinder turbo, ya dia teknologi yang dipakai dan yang dipakai sama sekali sudah tidak bisa disubstitusi. Itu sendiri dia. Spare part-nya gimana? Spare part mesinnya? Spare part mesin untuk yang mana nih? EcoBoost. EcoBoost juga sebenarnya. Kan unitnya nggak banyak. Unitnya nggak banyak. Memang. Kalau kita bicara yang rentan-rentan artinya sudah mulai bermasalah kan paling koil, busi itu kita ada yang menyediakan. Oh iya. Tapi kalau sudah sampai harus turun mesin, Piston, stang piston. itu setahu saya silinder head ganti auto silinder head, bawah shockblock ganti auto shockblock. Oh gitu. Nggak diketeng. Wih, Semua Vista setahu saya seperti itu. gitu. Iya. Malah lebih ekonomis. Nggak diketeng. Lebih ekonomis ya? Apa Itu gimana? mahal, tapi lebih mudah buat kita. Enggak, oke. Berarti ini berlaku semua Fiesta. Iya, cuman sudah ada sekarang yang KW-KW-nya seperti itu buat pengganti. Misal nih EcoBoost.
ganti shockblock. Oh ya mahal. Berapa? Itu cylinder head setahu saya sekitar 20-an. Cylinder head 20 juta. Iya, kalau mesin utuh ya mungkin sekitar 50-60 kali ya. 50-60 juta. Iya. Padahal mobilnya 90-100 juta. EcoBoost lebih. Oh, EcoBoost lebih ya? kalau saya pasaran itu mobil yang masih ada harganya masih bagus. Itu gitu. 130 sampai 140. Oh, Beda. EcoBoost masih 130. Kalau di sini berarti kelas istimewanya Vespa gitu Iya. ya? Oh, pantesan harga mesinnya bisa mahal gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan 15 satu set engine sama 50-60 juta juga. Saya rasa mirip-mirip segituan juga. Ya lebih murah sedikit. Versi hematnya ada nggak sih? Kalau kita apes banget gitu dapat Fiesta yang Versi hematnya berarti versi copotan. iya versi ngakal-ngakalin gitu. Iya, versi copotan atau nge-repair. Dan sekarang yang jual mesin copotan Fiesta saya rasa sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Iya, tadinya Escape paling banyak. Escape banyak sekali. Kalau Fiesta sekarang teman saya juga sudah mulai main. Sudah mulai main copotan, mesin copotan. Bahkan ada yang bagus, masih bagus. Mungkin yang rusak bagian mananya gitu kan mesinnya utuh. Iya. Itu ya. Jadi kalau mau beli Fiesta itu gimana sebaiknya? Tipsnya? Oh, tipsnya ya tetap ya nggak ketipu. Jangan keburu nafsu. Satu. Ya, Jangan keburu nafsu. Usahakan ajaklah penjualnya itu kalau memang dia mau menjual barang dengan jujur, dengan baik ke bengkel Ford terserah lah di mana ada tinggal. Pasti kita ya paling nggak di scan atau paling nggak dianalisa ini suara mesinnya wajar apa enggak, transmisinya geraknya wajar apa enggak, seperti itu. Jadi meminimalisir resiko di belakangnya. Meminimalisir serah terima dosa tadi. Nah, berarti Ford itu sebetulnya kalau di scan ketahuan semua ya, anomali DCT, terus kalau EcoBoost turbo nggak normal misalkan, ketahuan semuanya. ketahuan semua. Itu aja tipsnya. Itu aja. Berarti jangan tergiur harga murah. Ya, jangan tergiur harga murah, betul. Terus ada persiapan nggak? Harus ada budget cadangan nggak kalau beli Ford Fiesta? Semua orang beli mobil bekas menurut saya paling enggak ya untuk harga mobil segitu ya antara 80 sampai 100 ya paling enggak Anda adalah cadangan 10 sampai 15 seperti itu. Oke, untuk memastikan gitu ya, untuk jaga-jaga lah, buat jaga-jaga. Jaga-jaga antisipasi atau mungkin kadang-kadang ada orang yang suka memang saya beli apa adanya tapi saya ingin merombak, meremajakan dengan sendirinya. Saya ingin meremajakan gitu. Oh, gitu. Ada juga yang banyak sekali seperti itu. Nyari bahan, kita pengen betulin sendiri, pengen restorasi sendiri. Iya, banyak sekali. Terutama Escape itu banyak sekali seperti itu. Oke, gitu aja ya. Udah komplit banget mengenai Ford Fiesta. Buat kalian yang punya pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita tanya-tanya lagi sama Om Ferry. Makasih ya Om Ferry. Siap. Thank you. Thank you.